Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Arianto Utu, NIM 1913010053, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, program studi budidaya perairan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang program penyuluhan dan data yang saya ambil dari program penyuluhan pertanian di Desa Putun, Kecamatan Nonggolo, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya, kita langsung saja pada materi. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Kegiatan penyuluhan dalam pembangunan pertanian berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara praktek yang dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi petani yang selalu berkembang menjadi kebutuhan para petani tersebut. Agar petani dapat melakukan praktek yang didukung usaha tani, maka petani membutuhkan informasi inovasi di bidang pertanian. Informasi tersebut dapat diperoleh petani antara lain dari PPL atau penyuluh pertanian lapang, melalui penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan dapat menjadi sarana bijaksana yang efektif untuk mendorong pembangunan pertanian dalam situasi petani tidak mampu mencapai tujuannya karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan. Sebagai sarana kebijakan penyuluhan hanya jika sejalan dengan kepentingan pemerintah atau organisasi yang memadai jasa penyuluhan guna mencapai tujuan petani tersebut. Bab 2. Penetapan keadaan wilayah. Keadaan saya menggambarkan fakta-fakta berupa data dan dalam formasi mengenai potensi, produktivitas, dan lingkungan terhadap pertanian perilaku atau kemampuan petani dan kebutuhan pelaku utama dalam usaha di wilayah atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional pada saat akan disusunnya program penyuluhan pertanian, mewakili fakta yang ditunjukkan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu program, data aktual dan data potensial. Contoh data aktual: produksi padi di desa sebuah pada tahun 2016-2017 rata-rata mencapai 57 kuintal per hektar. Yang kedua, telah terbentuknya kelompok tani. Contoh data potensial: hasil demplot pemupukan jadilah rimbang di desa pada tahun 2016-2017 mencapai 70 kuintal per hektar. Yang kedua, berdasarkan kemampuan sosial masyarakat dan variasinya komoditas di desa A dapat dibentuk kelompok tani minimal 10. Yang berikut perumusan masalah. A. Keadaan sumber daya alam. Yang pertama, luas lahan potensial untuk tanaman padi sawah dan luas lahan aktual yang baru dimanfaatkan. Yang kedua, produksi potensial yang dapat dicapai kegiatan pasca panen dan produksi aktual yang baru dicapai pelaku utama baik untuk kegiatan pasca panen. Yang ketiga, data potensial penggunaan sarana pertanian untuk usaha budidaya tanaman dan data aktual yang baru dimanfaatkan pelaku utama. B. Keadaan sumber daya manusia. Yang pertama, jumlah penduduk potensial yang dapat melakukan usaha pertanian. Dan yang kedua, dan data aktual yang baru berusaha.
C. Keadaan pendukung usaha. Pertama, keberadaan instansi atau dinas, badan, kantor, dan lain-lain. Yang kedua, potensi penyuluh pertanian dan data real yang dilakukan. Yang ketiga, keadaan sarana atau prasarana pendukung usaha dan pemanfaatan yang baru dapat dilakukan oleh pelaku utama. Bab 3, perumusan masalah. Masalah yang pertama, ada perbedaan antara data aktual dan data potensial. Permasalahannya, masalah dalam hal ini terkait dengan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kondisi saat ini atau faktual. Dengan kondisi yang ingin dicapai, faktor-faktor tersebut antara lain. Yang pertama, faktor yang bersifat perilaku, yaitu faktor yang menjadi RKA itu merupakan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi atau teknologi baru. Misalnya belum yakin, belum mau, atau belum mampu menerapkan dalam usahanya. Yang kedua, faktor yang bersifat non-perilaku, yaitu faktor yang terkait dengan angka dan kondisi sarana dan prasarana pendukung usaha pelaku utama dan pelaku usaha. Misalnya ketersediaan pupuk, benih, bibit, atau modal. Dari sekian banyak permasalahan yang didefinisikan, yang diidentifikasi, perlu dibuat peringatan sesuai dengan prioritas pembangunan pertanian di suatu wilayah. Penetapan urutan prioritas masalah tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sinyal, faktor tertentu atau dampak titik, dan teknik peringatan masalah lainnya. Bab 4, penetapan tujuan. Tujuan yang pertama, menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluh. Tujuan yang kedua, memberikan acuan bagi penyuluh dalam menyusun rencana kerja. Tujuan adalah pernyataan tentang pengetahuan hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Dalam penyusun program penyuluh pertanian ada dua macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah pernyataan tujuan secara umum apa yang diinginkan dicapai dalam jangka panjang, yaitu contohnya meningkatkan kesejahteraan petani. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu pernyataan tentang perubahan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Contohnya, meningkatkan produksi padi dari 40 kuintal per hektar menjadi 50 kuintal per hektar. Yang berikut bab 5, penetapan cara mencapai tujuan. Berikut adalah tabel penetapan cara mencapai tujuan. Kolom pertama, baris pertama itu tujuan. Ada masalah, ada sasaran dan kegiatan penyuluhan. Kolom kedua, baris kedua itu ada materi, metode, volume, lokasi, waktu, sumber daya, penanggung jawab, dan pelaksana. Ini tujuannya adalah menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluh. Masalahnya, ada perbedaan antara data aktual dan data potensial. Sasaran kepada masyarakat Desa Putun. Materinya kegiatan pertanian. Metode kelompok tani. Volumenya ada 2. Lokasi Desa Putun, Kecamatan Unkolo, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Waktunya waktunya 3-4 bulan. Sumber daya petani, penanggung jawab penyuluh, pelaksana itu masyarakat.
Yang berikut itu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang tidak memadai. Ada sarannya itu kepada masyarakat Desa Putun. Materinya itu kegiatan pertanian. Metode itu dalam bentuk kelompok tani. Volumenya ada 2. Lokasinya itu terdapat di Desa Putun, Kecamatan Ungkolo, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Waktunya 3-4 bulan. Sumber daya petani, penyuluh, pelaksana itu masyarakat yang melaksanakan kegiatan pertanian tersebut. Yang berikut bab 6. Bab 6 itu penutup. A. Kesimpulan. Kegiatan penyuluhan dalam pembangunan pertanian berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara praktek yang dijalankan oleh petani dengan pengetahuan dan teknologi petani yang selalu berkembang menjadi kebutuhan para petani tersebut. Agar petani dapat melakukan praktek-praktek yang mendukung usaha tani, maka petani membutuhkan informasi inovasi di bidang pertanian. Demikian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye.